Hari ini saya mau bawa materi kepada teman-teman dengan materi yang berjudulkan Hidup Memberi Arti. Hidup harus memberi arti. Kalau nggak memberi arti nggak ada gunanya, ya. Mengapa judulnya saya pilih memberi arti? Bila bukan memberi arti di masa-masa seperti ini, apalagi yang kita bisa sebarkan? Ya nggak? Menyumbang, memberikan masker, hand sanitizer, itu adalah sesuatu yang bagus sekali. Dan ada juga yang memberi arti dalam arti semangat. Ingat, dalam hidup yang namanya harapan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kamu tahu, dalam sebuah cerita, bayangkan sebuah cerita. Ada satu orang yang ada di atas gedung lantai ke-30 dan dia sedang berdiri untuk bunuh diri. Tapi ada secerca harapan yang membuat dia menggagalkan bunuh dirinya. Bayangkan, harapan itu sangat penting buat kita semua. Bukan cuman uang, materi, atau apapun, tapi harapan. Harapan itu penting sekali. Panggilan hati saya adalah menyebarkan semangat ini kepada teman-teman. Harapan kepada semua teman-teman, agar kondisi apapun, kita tetap kuat, kita tetap bersatu, dan kita tetap bersama. Dan ingat, Indra Tatung akan selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman dalam bentuk spirit, motivasi, dan yang pasti, energi. Oke? Dan kemarin itu saya melakukan social eksperimen. Kenapa saya tiba-tiba ngiklan banyak sekali, di story banyak sekali, di post, di WhatsApp, semuanya saya eksperimen. Kenapa? Tujuannya satu aja. Saya mau tanya dulu sebelum saya jawab itu adalah begini. Apa bedanya udara bersih yang gratis dengan tabung oksigen? Bedanya adalah satu gratis dan satu berbayar. Nah, luar biasanya adalah yang gratis aja orang nggak mau bayar. Dengan cara vote, I want to live your IG. Nah, tujuannya adalah memberikan teman-teman ilmu gratis, tapi teman-teman ada yang tidak mau ngevote. Kenapa? Karena itulah bedanya. Ada yang suka barang gratis dan menghargainya, ada yang suka barang berbayar tapi yang gratis dia nggak mau menghargainya. Itulah bedanya. Kita semua ini berkelimpahan. Setiap hari ini kita berkelimpahan. Apapun kita kelimpahan. Kita berkelimpahan rasa syukur seharusnya. Kita berkelimpahan kesehatan, panjang umur, hari yang luar biasa lagi, dan banyak sekali. Misalkan lagi, berkelimpahan seperti apa? Contoh, ada orang berpikir begini, saya ini prinsipnya YOLO, Y-O-L-O. You only live once. No, I don't believe that. Aku hidup setiap hari, matinya cuma sekali. So, saya percaya saya hidup setiap hari, tapi matinya cuma satu kali. Jadi karena saya setiap hari bangun pagi bersyukur, oh Tuhan masih kasih saya napas, maka saya harus melakukan satu hal yang berguna buat orang. Dan itu adalah memotivasi teman-teman. Mengapa manusia tidak pernah merasa bahagia? Karena ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Entah itu rasa syukur, entah itu rasa apapun. Dan yang luar biasanya adalah mengapa manusia mengingat apa yang seharusnya dilupakan. Manusia ini begini loh, mengingat apa yang seharusnya dilupakan, melupakan apa yang harusnya dia ingat. Itu luar biasanya manusia. Luar biasa ya. Makanya kita harus melupakan apa yang seharusnya kita lupakan, dan kita harus mengingat apa yang seharusnya kita ingat. Kita harus ingat sesuatu yang berguna setiap harinya, membuang apa yang nggak berguna itu. Dan dengan memiliki rasa syukur, maka kita akan menjadi seseorang yang luar biasa. Teman-teman tahu nggak? Apa sih yang dibuang oleh 95% orang biasa dan diambil oleh 5% orang luar biasa? Apa itu? Harta, rasa syukur, berjuang. Bagi orang biasa yang 95%, mereka membuang semua hal yang dipungut oleh orang luar biasa di luar sana. Mereka mengambil kesempatan, mereka mengambil rasa syukur, mereka mengambil peluang. Mereka bilang, oh kalau di sini ada masalah, saya akan cari solusi dan saya jual. Itulah orang hebat. Kalau orang nggak hebat, begitu ketemu masalah, hidupnya down. Aduh, saya ketemu masalah, hidup saya kok hancur sekali ya, luar biasa ya, hidup saya payah kali. Nah, itu yang 95% orang di luar sana. Siapakah teman-teman dalam definisi teman-teman? Pada saat definisi ini masuk, definisi ini positif atau negatif. Kalau hal yang keluar adalah negatif, mulai dari hari ini harus dibuang. Mengapa definisi itu menempel dalam pikiran kita? Saya adalah seorang juara. Maka begitu ngomong saya seorang juara, dia langsung membungsungkan dada, melihat ke atas dan mengatakan, saya juara. Siapapun tidak akan mengalahkan saya. Saya adalah juara. Maka teman-teman akan selalu menjadi orang hebat, orang sukses, orang bahagia. Karena apa? Definisi kepada dirinya aja udah hebat. Bagaimana dia melakukan hal di luar sana? Pasti sangat hebat. Saya sering bertemu sama orang seperti ini. Aduh, hidup saya susah, pantas hidupnya susah. Karena hidupnya didefinisikan susah. Bagaimana kalau kita ubah? Hidup saya sedang berusaha menuju ke atas.
dengan segala bentuk kesulitan, tapi saya akan jadi orang hebat di atas sana. Itu baru luar biasa. Jangan sampai kita ngomong, aduh hidup saya susah, bisnis saya lesu, saya ini ya pemarah, Dra, pantas tiap hari lemparin batu ke orang. Jangan ya, jangan, pemarah nggak bagus. Intinya kalau misalkan teman-teman pemarah, langsung ngomong begini, pemarah, itu bukan saya loh. Itu diri saya yang sebenarnya salah. Saya bukan pemarah, saya seorang penyabar. Saya seorang penyabar. Itu yang harus kita keluarkan. Begitu mau marah, kalau yang saya marah itu masa lalu. Past doesn't equal the future. Itu bukan saya lagi. Sekarang saya adalah seorang yang luar biasa. Itu yang teman-teman harus kasih. Oke? Yang paling penting bukan cuman hari ini, bukan yang lalu, tapi masa depan, guys. Apa definisi teman-teman untuk diri teman-teman waktu di akhir hayat teman-teman? Apakah semua orang di dunia ini berkabung meneteskan air mata? Atau siapa itu yang baru meninggal? Definisi seperti apa? Saya setiap hari bangun, saya bertanya pada diri saya, apa yang akan saya kasih ke dunia sampai pada akhir hayat hidup saya ditangisi semua orang atas segala prestasi, kontribusi yang pernah saya berikan. Makanya saya membuat sebuah kontribusi yang gratis ke luar sana, dimanapun kalian bisa membacanya di indratatum.id, itu semua free. Mengapa memberi arti pada hidup Anda? Kita masuk ke materi yang lebih penting. Setiap hari, kita pasti memiliki makna di dalam hidup. Apakah makna kepada diri sendiri atau orang lain? Nah, saya mau tanya teman-teman, kapan terakhir teman-teman memberi makna kepada orang lain? Kapan? Apakah kemarin, lusa, 2 hari lalu, 3 hari lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu? Wow. Kalau misalkan 5 tahun yang lalu, harus mulai hari ini, setiap hari, setiap detik kita akan memberikan hal yang baik kepada orang di luar sana, memberikan kontribusi kepada orang di luar sana. Tujuannya apa? Untuk memberi arti. Balik lagi, akhir hayat mau dianggap siapa? Kalau mau dianggap sebagai orang yang pernah masuk dalam buku sejarah dengan diingat sampai 20.000 tahun kemudian, kamu harus berkontribusi hari ini. Kita harus memberi arti pada hidup kita, maka hidup kita jadi berarti. Waktu kita memberi arti kepada orang, maka hidup kita jadi berarti. Nah, saya punya sebuah prinsip hidup seperti ini. Saat kamu memberikan apapun kepada orang, misal ilmu, semangat, dan apapun itu bentuknya, kamu sebenarnya memberikan sesuatu pada diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu nyumbang buat diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu arogan pada orang lain, kamu sebenarnya sedang arogan sama diri kamu sendiri. Kalau kamu sakitin orang, kamu sebenarnya menyakiti diri sendiri. Kenapa definisi itu bisa seperti ini saya bilang? Gampangnya gini, kalau teman-teman ngebunuh seseorang, dor, tembak dia mati, masuk penjara nggak? Masuk penjara kan? Maka karena nyakitin orang, kita tersakiti. Kita coba misalkan lagi, nampar orang di depan, piak, ya kan? Habis itu apa yang terjadi? Ditampar balik kan, piak, aduh, piak, piak, ya kan? Kalau dipiak-piak doang, kalau ditonjok juga, terus dikeroyok, tuh, menyakiti orang akhirnya tersakiti. Maka daripada itu, kalau saya nyakitin orang, maka saya nyakitin diri saya sendiri. Kalau saya membuat orang bahagia, saya membuat diri saya bahagia. Kalau saya memberi arti pada orang, maka saya sedang memberi arti buat diri saya sendiri. Itu yang paling penting, itu kuncinya. Jadi mulai hari ini saya mengajak teman-teman, setiap hari kalau bisa memberi arti kepada orang, always give meaning to others. Apa sih nilai dari teman-teman? Saya punya 2 pertanyaan hari ini. Nilai teman-teman dan nilai lingkungan teman-teman. Yang pertama, gampangnya gini. Apakah teman-teman itu air kemasan yang harganya 2.500 sampai dengan 5.000 lah, mungkin paling mahal ya. Atau teman-teman adalah madu yang mahal, terkenal, asli, yang harganya ratusan ribu. Atau ya, teman-teman ada parfum yang harganya jutaan. Teman-teman yang mana? Definisikan di bawah. Pertanyaannya dibalik. Teman-teman adalah air kemasan yang ditaruh di display hotel bintang 5. Dan apakah teman-teman adalah madu yang harganya ratusan ribu dan asli ditaruh di supermarket? Atau teman-teman adalah parfum yang mahal yang biasa di display di mall, tapi taruhnya kali ini di pasar. Kalau misalnya teman-teman bilang, saya adalah seorang bervalue tinggi, sebuah parfum yang mahal, yang harganya jutaan, tapi ditaruhnya di tempat yang tidak selayaknya ditempatkan, maka kita nggak akan jadi parfum wangi di sana. Tapi coba bayangkan, air putih yang nggak ada wanginya, ditaruh di tempat hotel, ya ada semprotannya, begitu dia semprot, plus, ya kan, wih wangi ya, luar biasa. Itulah bedanya. Jadi teman-teman, bukan cuman kita yang harus jadi orang yang berguna, kita pun harus memilih lingkungan kita berguna. Apa sih akar dari kehidupan kita yang salah? Yang saya mau tanya, kalau misalkan akarnya salah, hidupnya salah nggak? Gampangnya seperti ini. Saya
punya kehidupan tuh salah. Akarnya adalah emosi kita yang salah. Emosi salah, maka keputusannya salah. Karena kita memutuskan hal itu salah, tindakan kita pun jadi salah. Pada saat tindakan kita salah, hasilnya ya salah. Kalau hasilnya salah bagaimana? Ya nasibnya salah. Pada saat nasibnya salah, ya baru hidupnya salah. Jadi kalau misalkan saya mau hidupnya benar bagaimana? Hidupnya baik bagaimana? Maka yang kita harus ubah, positifkan emosinya, mantapkan emosinya, sikap emosinya itu harus dibagusin. Saya punya 2 cerita. Ceritanya luar biasa. Sukses, kaya raya, panjang umur, sehat sentosa, banyak mobil mewah, keluarganya sangat harmonis, materi semuanya ada. Kalau kemana-mana naik private jet, ya kan? Hidup saya bahagia deh kalau udah sampai tahap kayak gitu. Jadi kalau misalnya 50 tahun nggak kayak begitu, nggak bahagia. Cian deh lu. Bagaimana? Coba baru bahagia setelah punya mobil, punya rumah mewah, punya materi, punya Lamborghini 10, baru bahagia. Saya baru bahagia. 50 tahun nggak sampai itu bahagia. Nggak bahagia, Dra, ya kan? Kenapa? Soalnya saya mau kaya dulu, baru saya bahagia. Nggak kaya, saya nggak bahagia. Waduh, luar biasa. Bener nggak? Siapa yang berpikir seperti itu? Hati-hati. Alihkan ke seperti ini. Seperti ini. Saya bahagia dulu. Kenapa? Kalau saya sudah bahagia, saya kerjanya bahagia. Karena kalau saya kerja bahagia, saya akan berikan effort sangat banyak kepada orang dan saya akan memberikan yang terbaik. Waktu saya bahagia, pikiran saya bahagia. Waktu pikiran saya bahagia, keputusan apapun yang saya ambil selalu bahagia. Pada saat keputusan yang selalu saya ambil itu bahagia, bayangkan, maka keputusan apapun yang saya buat pasti bahagia. Maka saya nggak jadi emosian, saya jadi panjang umur, bahagia, sehat sentosa. Pada saat pekerjaan saya melambung karena saya bahagia, maka saya bisa beli Lamborghini, punya rumah, passive income, dan apapun itu. Akarnya adalah bahagia. Bayangkan, ada orang punya segalanya, nggak bahagia, bunuh diri seperti Robin Williams. Bayangkan, dia pelawak terkenal, hebat, luar biasa. Ada lagi satu pemain film The Dark Knight yang jadi Joker. Tahun 2008, dia sangat terkenal. Dia sangat terkenal tapi bunuh diri di apartemennya. Dia kaya raya, apa aja yang dia nggak punya. Dan dia bisa beli apapun yang dia mau, tapi dia bunuh diri karena nggak bahagia. So, kamu harus bahagia dulu, baru kamu bisa kaya raya dengan tenang. Jangan sampai kaya raya dulu, baru pikir mau bahagia. Nggak akan bahagia. Kita bisa memberi arti hidup kepada orang dalam 3 area. Area pertama adalah area yang tidak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kendalikan. Area yang kedua adalah area yang bisa kita pengaruhi. Area yang ketiga adalah area yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Saya definisikan yang pertama, area yang tidak bisa kita kontrol. Contoh misalkan seperti ini. Seorang Indra mau bikin live, niatnya baik. Pada saat niatnya baik, pasti untuk tujuan baik. Lalu ada orang di luar sana mungkin di luar sana mengatakan, ih ngapain sih nge-share kayak begitu, kayak nggak ada kerjaan aja sih. Nah, keputusan dari dia saya nggak bisa ubah. Saya hanya bisa memberi arti menjalankan live ini tetap tanpa berpikir, oh mengenai dia apa sih gitu loh. Enggak, karena saya nggak bisa kontrol apa yang dia pikirkan. Intinya, apapun yang mereka pikirkan mengenai apa yang saya buat, selama ini baik buat semua orang dan benar, saya jalankan. Kalau menurut keputusan dia yang nggak bisa saya kontrol, saya nggak peduli mengenai itu. Nah, itulah yang disebut area yang di luar kontrol dari kita, ya. Lalu yang kedua, area yang bisa dipengaruhi. Area yang bisa dipengaruhi itu ada nggak bisa kita kontrol, tapi paling nggak bisa kita ubah. Contoh begini, ada seseorang habis nembak mati seseorang misalkan di penjara, terus dia melihat video live ini, dia bilang, saya mau belajar sama Indra Tatum, ya kan, gimana caranya? Nah, cara satu-satunya buat dia belajar sama Indra Tatum itu apa? Dari websitenya, mau nggak mau, karena itu salah satunya, ya kan, kalau dikasih lihat handphone ya. Kalau nggak dikasih lihat handphone, tunggu saya terbitin buku dulu. Nah, buku inilah yang dia pelajari. Jadi, dia di penjara dengan kondisi bahagia membaca sebuah buku, yang mana dia bisa memilih, mau memberi arti pada hidupnya, membaca buku berguna, atau di penjara meratati. Yang ketiga, area di dalam kontrol kita, dalam pengaruh. Yang saya bilang adalah ini adalah pilihan, ini adalah sikap. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita mau berpikir apa, mau berkata apa, mau bersikap apa, mau melakukan apa, itu pilihan dalam kontrol kita. Dan kalau kita mau bahagia, maka kita berkata, bersikap, berpikir, berbicara hal yang bikin kita bahagia. Dalam konteks positif. Itulah yang memberi arti pada orang. Contoh paling gampangnya begini.
Misalnya teman-teman ketemu sama orang, hai, luar biasa ya kamu ya. Itu sudah memberi arti pada seseorang apa? Semangat gitu loh. Bayangkan, hanya dengan bilang, hai, semangat ya, kamu luar biasa. Mereka langsung, wih, gila, luar biasa hidup gue ya. Gue baru disemangatin loh sama orang. Maka dia jadi bahagia, sehat, sentosa. Bayangkan teman-teman, kalau setiap hari kita ketemu 100 orang, kita begituin, arti kita jadi luar biasa teman-teman. Maka apa yang bisa di dalam kontrol kita kontrol dengan hal yang baik dan positif. Kita share pada mereka apa yang bagus itu. Saya yakin teman-teman akan luar biasa. Misi hidup teman-teman. Apa misi hidup teman-teman? Kalau misi hidup saya mau kasih luar biasa, punya impact kepada semua orang, baik dari motivasi, edukasi, pengetahuan, apapun itu yang saya bisa kasih free. Saya belajar buku 1 lemari, saya kasih kepada teman-teman free. Kenapa? Karena buku itu saya beli memang tujuannya untuk belajar, memberi impact kepada orang. Saya ngajak teman-teman untuk membaca 1 buku setiap 2 minggu. Tujuannya beri impact kepada teman-teman. Dengan teman-teman nonton video ini, maka teman-teman sudah mendapatkan impact baik ya. Ingat, memberi impact pada orang. Luar biasa. Tulis di bawah komentar. Misi hidup teman-teman apa? Tulis yang luar biasa ya. Habis ditulis di buku, ditulis di goal setting bahwa misi hidup saya adalah sesuatu. Sesuatu ini apa? Ditulis di buku. Oke? Ditulis di bawah. Ada orang, dia punya misi hidup seperti ini. Dia pelatih tinju yang memiliki honor rendah. Dia bilang begini, ya, gaji saya rendah. Saya latihan, dia biasa aja lah. Yang penting dibayar gaji deh. Mau dia tinju mau enggak, terserah lah. Yang penting saya bantu aja. Gaji rendah, ngapain saya kerja lebih mahal? Misi hidup saya cuma satu, yang penting dibayar. Dan hidup saya aman dengan kondisi saya butuh apa, saya bisa beli. Itu doang kok hidup saya. Itu orang yang tidak punya misi besar. Kedua, pelatih jenis kedua. Dia ngomong begini, wow, saya dibayar murah hari ini, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Karena orang yang saya latih ini adalah petinju terbaik sepanjang masa nanti. Kamu lihat aja, akan saya ukir prestasinya sebagai petinju paling luar biasa dalam hidup dia. Dan saya akan masuk sebagai pelatih tinju yang berhasil mengubah dia menjadi sebuah megastar. Sepanjang hayat gak ada yang pernah mengalahkannya, gak ada yang pernah mengkeokannya. Dan itu adalah berkat saya. Saya mau menjalankan itu walaupun gajinya kecil, saya gak peduli. Waktu dia terkenal, saya pasti dibayar lebih mahal lagi karena saya berhasil membawa dia luar biasa. Itu baru namanya memberi impact dengan misi yang luar biasa. Bedakan, yang satu pengen duitnya doang, kerjanya biasa aja. Yang satu nggak peduli itu. Yang penting dia jadi terkenal dulu. Anak didik saya dia harus jadi terkenal dulu. Kalau nggak terkenal, gila gimana? Saya loh pelatihnya loh. Kalau saya udah ngelatih akhirnya dia nggak jadi apa-apa, dunia inget loh kepada saya loh. Masa pelatihnya kayak begitu, nggak bisa bikin petinju luar biasa. Jadi kita ngajak teman-teman untuk memiliki satu arti. Misinya apa guys? Teman-teman punya misi apa? Maka misinya ditulis hari ini ya. Kalau bisa dikomentarkan, misi hidup saya ini Pak Indra ya kan. Luar biasa. Apa itu impian dan realita? Impian dan realita. Ada seseorang memiliki impian. Dia memiliki impian dan dia ingin memiliki realita. Tapi dia dijembatanin oleh sesuatu. Sesuatu itu kita sebut sebagai apa? Sebagai action. Impian disertai action adalah realita guys. Jadi kalau cuma bisa berimpi nggak ada action, nggak akan jadi realita. Maka daripada itu, agar bisa menjadi orang sukses, kita harus berani bermimpi, berani beraksi, dan akan jadi realita. Lalu, kenapa bisa ini terjadi? Karena sewaktu seseorang memiliki impian, dia punya yang namanya reaction, atau kita bilang reaksi. Re-dos action. Artinya gini, impian dan action akan jadi realita. Reaction ini karena saya bereaksi pada satu hal. Reaksi itu adalah repeat action guys. Jadi reaction adalah repeat action. Maka waktu kita punya impian, kita punya action, dan kita menjadikan realita, dan kita harus repeat akar action, repeat action. Maka jadi good reaction. Oke? Maka mulai hari ini saya punya impian, saya punya
Saya punya realita adalah sebuah action yang harus saya reaction setiap hari. Itu kuncinya, oke? Nah, sebagai bonus hari ini, saya kasih sebuah marketing knowledge yang saya miliki. Ada 4 hal yang ada di dalam ilmu marketing. Yang sebelah sini, kuadran pertama, high demand, high supply. Yang di kuadran atasnya satu lagi, low demand, high supply. Oke, yang di bawahnya high demand, low supply. Yang di bawah sini low demand, low supply. High demand, high supply itu adalah barang komoditas seperti sabun, shampoo, ya kan, make up. Yang kedua kita sebut sebagai high demand, low supply. Itu kita sebut sebagai barang yang berharga. Kamu pernah ke Intime nggak? Kalau misalnya pernah ke Intime, lihat Rolex deh, cari Rolex Daytona. Orang cari dan berani bayar mahal. Itu disebut precious. Yang kuadran ketiga adalah disebut new market. Low demand, high supply. Keinginannya sedikit, tapi supply-nya banyak. Itu disebut sebagai new market. Kenapa disebut sebagai new market? Karena gini loh. Ada orang baru buka usaha. Katakanlah dia baru buka usaha roti. Karena dia punya brand belum ada, belum besar. Lalu dia pasti bikin stok banyak-banyak dong. Itu disebut sebagai high supply. Tapi masalahnya belum ada yang mau beli gitu loh. Itu disebut low demand. Ada yang terakhir disebut low demand, low supply. Low demand, low supply itu kita sebut seasonal atau musiman. Contoh kue musiman, kue apa-apa yang pokoknya kayak bakcang lah dan segala macam, itu yang musiman. Saya selalu membuat apa yang saya jual jadi precious. Bukan apa yang saya jual, tapi siapa yang menjualnya. Itu yang luar biasa. Kita ambil contoh si Joe Girard. Joe Girard adalah seorang penjual mobil Toyota di United States. Dan kenapa dia sangat terkenal? Kalau di sebelah saya Joe Girard yang dipilih. Padahal barangnya sama-sama Toyota. Karena yang precious adalah si Joe Girard. Maka daripada itu, biar kita bisa jualan luar biasa di luar sana, kita harus bisa bikin kita jadi precious. Karena punya sebuah nilai yang nggak bisa dibayar oleh orang lain. Barang gratis nggak semuanya murahan. Ingat itu. Don't judge a book by its cover. Oke? Kalau orang tanya, lebih bagus jadi tukang foto atau jual alat-alat foto? Kalau saya sendiri, mana yang kamu sukai? Passionmu di mana? Kamu kerjakan. Kalau passionnya nggak jadi tukang foto, tapi jadi tukang jual alat foto, ya jual aja alat foto. Itu lebih bahagia toh. Kalau nggak bahagia, kenapa kamu kerjain? Kan balik lagi yang tadi. Bahagia dulu, baru kita sukses. Betul ya? Kenapa saya bisa semangat terus-menerus? Jawabannya gampang. Hidup itu harus dipenuhi dengan semangat, teman-teman. Tanpa semangat, kita nggak akan menjadi sesuatu. Semangat itu adalah harapan. Contoh begini, yang tadi saya bilang. Ada seorang gadis berada di lantai 30, sedang berpikir satu hal. Mau loncat apa enggak ya? Loncat apa enggak ya? Kalau loncat selesai nih hidup gue nih. Kalau nggak loncat, hidup gue juga selesai. Kenapa? Kalau gue habis diputus cinta gitu loh. Pilihan. Nah, bagaimana untuk tetap semangat? Ya kalau habis putus cinta misalkan, ya bodoh amat, buat cari lagi yang lain, pusing amat gitu. Jadi kita tetap bahagia. Intinya adalah kalau dia nolak sebuah berlian, yang rugi dia, bukan gua nggak rugi. Karena gua akan bikin dia kaya. Kalau dia nggak mau kaya, itu urusan dia. Itu yang akan menjadi semangat buat kita. Oke? Intinya adalah bagaimana kita memberi arti. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang dia pikirkan. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang dia katakan. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Dan kita bisa mengendalikan apa yang kita katakan. Bersyukur. Manusia harus menghargai apa yang masih dia punya. Ya, jangan sampai lupa menghargai apa yang masih dia punya. Oke? Saya Indra Tatum pamit dari sini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Salam dahsyat, 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 dahsyat. Yes!